Shalom Bapak Ibu sekalian, kita jumpa kembali dalam satu program Minute of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan mempersiapkan diri kita sebagai mempelai Kristus di akhir zaman. Nama saya Pendeta Benny Sujanto, salah satu gembala dalam naungan CK9 di bawah pengembalaan Gereja Betel Indonesia Gatot Subroto. Mari malam ini kita merenungkan firman Tuhan, seruan kita kepada Tuhan, seruan dalam kesesakan yang ditulis oleh Raja Daud dalam firman Tuhan, Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat 8. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahanku, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu Tuhan, ada pengampunan, supaya Engkau ditakutin oleh semua orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan firman Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mari kita uraikan firman Tuhan ini. Apa yang dimaksud dengan Raja Daud? Kenapa dia mengajak kita berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan? Karena hari-hari ini penuh dengan kesesakan, Bapak Ibu sekalian. Tulisan ini ditulis oleh Raja Daud dalam nyanyian ziarah. Mereka mempersembahkan korban menuju Yerusalem. Itulah nyanyian ziarah. Setiap 6 langkah mereka menyembelih anak domba, mempersembahkannya kepada Tuhan. Mereka terus naik dari satu step demi step lain. Mazmur 122 sampai dengan ini adalah nyanyian ziarah Tuhan, saudara. Dari jurang yang dalam, kata Raja Daud, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Betapa hebatnya penderitaan Raja Daud pada waktu itu. Dia ada di jurang yang dalam. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ada di jurang yang dalam. Tapi hari ini Raja Daud mengajarkan pada kita, kalau kita ada dalam satu jurang yang dalam, seolah-olah tidak ada orang yang mendengar dengan kesusahan saudara. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang melihat. Tidak ada satupun yang memperhatikan. Raja Daud mengatakan jangan putus asa. Dari jurang yang dalam aku pun pernah berseru kepada Allah. Aku panggil Dia, ya Tuhan. Ayat kedua. Tuhan, dengarlah seruanku, dengarlah suaraku. Hanya Tuhan yang mau mendengar suara saudara dan saya. Inilah akses kekayaan kita kepada Ilahi. Kita bisa memanggil Dia setiap saat. Kita bisa berseru kepada Dia dengan setiap saat. Inilah kekayaan hubungan orang percaya kepada Allah kita. Saudara bisa berseru anytime, anywhere. Ya Tuhan, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Banyak permohonan saudara kepada orang-orang yang lebih kaya, lebih sukses. Tapi mereka tidak peduli. Mereka tidak mau menaruh telinga pada penderitaan saudara. Tapi Allah, Dia mau menaruh perhatian kepada suara permohonan saudara, suara permohonan saya. Ayat ketiga. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahanku, siapakah yang dapat tahan? Saudara, orang benar tidak lepas dari percaya. Raja Daud pernah salah di hadapan Tuhan. Dia berzina dengan Bathsheba. Banyak anak Tuhan salah di hadapan Tuhan. Petrus pernah bersalah menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan tidak pendendam. Dia pengasih, Dia penyayang, Dia pengampun. Ayat keempat kita baca, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Inilah
inilah kelebihan Allah kita, saudara. Kita sebagai anak Tuhan juga harus ada pengampunan kepada orang yang bersalah pada kita. Supaya apa? Supaya engkau ditakuti dan disegani semua orang. Karena setiap pengampunan engkau menempatkan satu bara api di atas kepala orang yang diampuni. Dan dia akan ingat, dan dia akan menaruh hormat dan respek sampai engkau kembali ke rumah Bapa surgawi. Maka Raja Daud mengatakan, padamu Tuhan ada pengampunan, supaya engkau ditakutin semua orang. Ayat kelima, aku menanti-nantikan Tuhan. Sudahkah saudara menanti-nantikan Tuhan? Saya menanti-nantikan Tuhan dengan istri, dengan anak-anak setiap fajar. Setiap jam 5 pagi kami bangun, kami menanti-nantikan Tuhan. Aku mengharapkan firman-Nya. Pada waktu saudara berharap, Allah tidak pernah mengecewakan. Dia akan berikan firman-Nya. Yeremia 3:33 mengatakan dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak pernah engkau ketahui. Saudara, pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang di luar daripada harapan kita, Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan ayat yang ke-6, 7, dan 8. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal berharap. Ayat 7, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Inilah cakap Raja Daud. Daud mengatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Saudara dan saya adalah Israel. Mari kita jangan berhenti berharap. Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pasti saudara dibebaskan. Samaria yang terkepung, tidak ada makanan, tidak ada kelaparan. Sampai seorang janda harus makan bayinya sendiri demi hidup. Tapi firman Tuhan mengatakan, dengarlah firman Tuhan melalui Nabi Elisa. Beginilah firman Tuhan, besok waktu seperti ini, sesukat tepung terbaik berharga 1 shikal. 2 sukat jela yang terbaik berharga 1 shikal. Ada yang tidak percaya. Ajudan raja mengatakan, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, tidak mungkin itu terjadi. Tetapi ternyata itu terjadi, saudara. Amin. Mari kita percaya. Kita tutup dengan ayat yang ke-8, Bapak Ibu sekalian. Dialah yang akan membebaskan kita, Israel, dari segala kesalahan kita dan kesesakan kita. Tuhan Yesus kiranya membebaskan saudara dari segala kesalahan dan kesesakan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.